فمن ابتغى فذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم بشهاداتهم راضون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات Allah. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan inna, sesungguhnya, menjelaskan tentang bahwa sifat ini adalah sifat yang nyata, yang benar-benar ada pada setiap manusia yang disebut dengan al-insan, yang disebut dengan al-insan. Nah, ketika Allah menggunakan istilah al-insan dengan al di situ, maka al itu bisa berarti jins, seluruh jenis manusia, ada siapapun dia. Dan akhirnya bersifat istighraq, keseluruhan manusia itu tabiatnya secara umum adalah halu. Ya. Manusia secara umum tabiatnya adalah halu, yaitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan suka mengeluh. Ya, suka mengeluh. Kalau kita lihat dari asal katanya, halaan, yahlau, haluan, atau halaan, artinya adalah cepat gelisah, keluh kesah, berkeinginan yang meluap-luap, seperti sifat yang rakus terhadap sesuatu. Karena rakus itulah yang membuat orang itu merasa tidak pernah puas, dapat tapi belum juga sampai yang dimaksud. Sampai dimaksud tapi ternyata belum puas juga, akhirnya terus berkeluh kesah. Nah itu haluh namanya, cepat gelisah, keluh kesah, kemudian rakus, punya keinginan yang tak pernah puas. Ayat ini menggambarkan tentang karakter dasar dari manusia yang kalau tidak dipoles dengan nilai-nilai keimanan, kemudian amal-amal tertentu yang nanti akan disebutkan di bawahnya, itu manusia akan tetap memiliki sifat ini, dan dia akan berkurang jauh, bahkan hilang, kalau mereka melakukan amal-amal tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam hidup mereka. Tanpa itu, maka sifat ini akan terus mendominasi hidup mereka. Sifat ini akan menjadi melekat dan dominan pada diri manusia. Nah ini hadirin rahimahullah, innal insana khuliqa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a. Diciptakan halu'a, suka mengeluh. Banyak arti halu. Banyak sekali arti halu
tapi pilihan kata yang disebutkan oleh para ulama dalam bahasa kita, bahasa Indonesia cenderung besar. Tapi sebenarnya makna halu itu adalah yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu menerjemahkan atau menafsirkan kata halu. Sesungguhnya manusia itu halua. Bagaimana halu itu? Idza massahu syarru jazua. Idza massahu syarru jazua. Apabila dirinya disentuh oleh kesusahan, apabila dirinya disentuh oleh kesusahan, maka dia jazuu. Ya. Apabila dia disentuh oleh kesusahan, maka dia jazuu. Ya, jazuu. Nah, itu halu, yaitu apabila disentuh oleh kesusahan, dia jazuu. Jazuu terambil dari kata-kata jazia yajza'u jazaan, yang berarti kesedihan yang mendalam. Jazu itu adalah kesedihan yang mendalam. Dia adalah bagian daripada huzun, sedih. Kalau huzun itu sedih secara umum, sedih secara umum. Tapi kalau jazu itu mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berlebihan, mendapatkan sesuatu. Kata Allah, padahal mas saja. Mas itu disentuh aja, bukan dipukul, bukan. Karena apa namanya dapat pukulan berat, tidak. Mas saja. Mas itu gini, tersentuh gitu. Berapa namanya? Nah, kena sentuhan cobaan itu sudah jazu. Jazu itu kesedihan yang mendalam. Ya. Eh, Biasa dibuktikan apa? Buktinya nanti mulut itu tak panjang keluhannya, tahun panjang kasih cerita itu ya tentang keluh kesahnya. Itu namanya jazu namanya. Ya, itu namanya jazu, yaitu kesedihan yang mendalam ketika mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Syarru, tentang istilah jazu ini adalah kesedihan yang bisa memutuskan harapan seseorang dan bisa menimbulkan sifat berkeluh kesah. Sampai ke tingkat orang putus asa istilahnya, sampai ke tingkat putus asa ketika mendapatkan cobaan. Nah, kalau sudah putus asa itu apa artinya? Bahasa kita itu asa itu artinya harap, ya, ya. Asa itu artinya harap, putus harap sudah, ya, ya sudah putus harap sudah. Ketika mendapatkan sesuatu sehingga dia tidak punya harapan ke depan. Bahasa para ulama itu eh, bahasanya udahlah, kayaknya udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa, sudah habis, sudah semuanya sudah aku lakukan, udah tidak ada jalan, dah. Itu namanya jazuk, namanya tidak ada jalan, dah. Ya, mentok sudah, itu bahasanya. Nah, kalau ada manusia yang sampai berpikir tidak ada jalan lagi untuk eh, melaksanakan, mewujudkan harapannya, seolah-olah mentok semua ke sini, eh, ke depan mentok, belakang mentok, samping mentok gitu ya. Lalu akhirnya putus harap, ya, putus asa. Nah, ini bukan sebenarnya bukan sifat orang mukmin, bukan sifat orang mukmin yang disebut di dalam bahasa Al-Qur'an itu dengan yaus, ya.
wala la tayasu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kalian merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kadang-kadang ya, eh, kondisi tertentu orang panik. Nah inilah dia. Ya, jazu dengan halu dengan jazu ini membuat orang panik. Kesini tidak jalan. Ya, eh, apapun diusahakan kayaknya nggak ada yang ya, nggak ada nggak ada solusi, ya, nggak ada jalan keluar. Nah itu yang kadang-kadang membuat akhirnya mereka panik dalam menjalani kehidupan. Nah ini nanti kita eh, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci supaya kehidupan ini bisa dijalani tidak seperti prinsip-prinsip atau tidak seperti sifat-sifat ini. Wa idza massahul khairu manu'an. Tapi kata Allah, kalau dikasih disentuh dengan ya, dengan kebaikan, disentuh dengan kebaikan, mendapatkan kebaikan harta, manu'an, kikir. Ya, kata orang orang kita, kalau dapat duit diam, ya, kalau tidak ada, aduh ngomongnya panjang. Ya, jadi diam-diam kalau dapat rezeki itu ya. Jadi kalau tidak dapat, itu ceritanya panjang. Nah, jadi wa iza massahu al khairu manua. Jika disentuh ya, oleh kebaikan, oleh harta, oleh kebaikan itu diam, ya, tidak ada komentar. Nah, harusnya bersyukur, berbagi dan seterusnya, tapi malah tidak ada. Manu itu betul-betul pikir yang membuat dia, bahasa manu itu sebenarnya mana itu nahan, ya. Dia tahan hartanya tidak dikasih ke mana-mana. Itu namanya manu, ya. Eh, di dalam bahasa aslinya. Nah, kemudian Allah membuat istisna, ya, istisna perkecualian, ya, illa al-musalli, ya, illa al-musalli, kecuali orang yang sholat, kecuali orang yang sholat. Nah, Bapak sekalian, namanya istisna atau perkecualian itu biasanya kalau bahasa bahasa perkecualian ini banyak atau sedikit. Ya. Jadi kalau sudah istisna perkecualian itu pasti yang dikecualikan itu masuk perkecualian adalah orang yang sedikit. Tidak pernah ada istilah begini. Eh, di kelas jumlahnya 40 orang, ya. Masuk ke kelas semua orang, semua mahasiswa masuk kelas kecuali 30 orang. Itu nggak bisa ya. Padahal jumlahnya cuma 40 ya. Bahasa nggak masuk bahasa begitu ya. Tidak ada yang masuk, ya, tidak ada yang masuk ya, kecuali ya, 4 orang. Nah, itu masuk gitu ya. Tidak ada yang masuk kecuali 4 orang. Nah, itu masuk. Nah, di sini ternyata yang halu, yang jazu, yang manu ini banyak. Ya. Jadi yang halu, yang jazu, yang manu itu banyak. Ya. Jadi itu jangan sampai ngasih anak nama ini ya. Karena mentang-mentang ada dalam Al-Quran dikasih nama halu. Ya. Dikasih ya, kata jazu atau dikasih nama manu, ya, jangan ya. Itu sifat-sifat yang apa namanya yang eh, tidak baik, tetapi itulah karakter yang ya, sangat dominan, sangat banyak pada manusia yang apabila tidak diperbaiki atau tidak diperjuangkan untuk dihilangkan, dia akan menjadi sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia yang berkualitas.
Nah itu hadirin sekalian, illal musallin, kecuali orang yang sholat, ya. Kecuali orang yang sholat. Tetapi di sini tidak semua orang yang sholat, ya. Tidak umum, ya. Tidak mutlak, ya. Tidak mutlak siapa saja yang sholat. Karena ada juga kan Allah bilang, ya, eh, dalam surah Al-Maun, fawailun lil musallin, ya, fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Nah, itu di surah Al-Maun tuh, ya. Tapi juga tidak mutlak celaka. Siapa yang sholat, yang sholatnya celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang dari sholatnya sahun, lalai. Kata para sahabat, alhamdulillah turunnya an sholatihim, bukan turunnya fi sholatihim, ya. Alhamdulillah turunnya pakai an sholatihim, bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim kan dalam surah Al-Mu'minun, pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi yang fawailul lil musallin itu an sholatihim. An sholatihim artinya adalah dari sholat mereka lalai. Dari sholat mereka lalai. Maksudnya adalah dia itu bukan orang yang selalu meninggalkan sholat, tapi kadang-kadang meninggalkan sholat. Ya, an sholatihim sahun itu tidak selalu meninggalkan sholat, tapi kadang-kadang meninggalkan sholat. Ya, pergi kemana-mana tidak sholat, ya, di rumah sholat, ya, rapat tinggalkan, tidak enak dengan kawan tinggalkan, kayak gitulah pokoknya. Apa namanya, tidak, ya, tidak rutin lah, ya, tidak rutin tinggalkan sholat, ya. Ada juga yang menerjemahkannya, menafsirkannya al sholatihim sahut itu artinya sholat tuh udah berada di eh, ujung-ujung waktu, ya. Baru satu rakaat sholat udah masuk asar, baru sholat zuhur. Jadi apa namanya, eh, penyakitnya itu azan itu bukan tanda harus berangkat gitu ya. Penyakitnya entah masih panjang, masih panjang itu, ya, penyakitnya masih panjang, entar itu kadang-kadang akhirnya terlambat, akhirnya ketinggalan sholat tuh. Nah itu, an sholatihim sahwi, itu yang fawaidul musallin. Nah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini? Illal musallin alladzina hum, ya, alladzina hum ala salatihim daimun. Alladzina hum ala salatihim daim. Nah, ini ala salatihim daimun, ini lawan daripada tadi itu. Lawan daripada an salatihim sahun. Ya, dia lawan daripada an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya itu daimun, ya, daimun. Dalam bahasa kita artinya adalah dawam, ya, dawam itu daimumah, selalu dan tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Itu namanya alladzina hum, ya, fi sholatihim, alladzina hum fi sholatihim dan alladzina hum fi sholatihim, ya. Alladzina hum ala salatihim, alladzina hum ala salatihim daim, yaitu mereka yang senantiasa, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan sholat mereka. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, sholat adalah ternyata kunci pertama untuk menghilangkan sifat-sifat tidak baik
yang disebutkan di mukaddimah dan pengantar eh, ayat-ayat yang kita pelajari pada hari ini, yaitu masalah halu, manu, dan halu, jazu, dan manu. Ya, halu, jazu, dan manu. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang eh, cukup ya, cukup penting dan sangat penting untuk dihilangkan pada setiap manusia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita eh, berbagai macam contoh tentang bagaimana orang-orang hebat itu mengatasi permasalahan-permasalahan hidup mereka. Contoh yang disebutkan adalah Nabi Ayub. Ya. Bisa kita lihat di surah Al-Anbiya ayat 83-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ayyub inna rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil 'abidin. Wa Ayyub, wa Ayyub, dan ingatlah kisah Nabi Ayub. Ini kisah Nabi Ayub ini, kalau bahasa ayat bahasa ya, di sini adalah jangan lupakan. Kisah ini penting dalam hidup manusia. Nabi yang hidup 80 tahun dalam nikmat, ya. 80 tahun hidup dalam kenikmatan yang sangat luar biasa. Di situ oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut, ya, kenikmatan itu dicabut. Sampai yang tadinya sangat dimuliakan karena dia adalah seorang nabi, kemudian dicoba dengan berbagai macam cobaan, harta hilang, anak hilang, ya, kena sakit, sampai istri pun tak mampu lagi untuk membersamai. Cobaan yang sangat berat. Nah, tetapi ketika istrinya sudah nggak tahan, istrinya bilang, coba lah kamu kan nabi, mintalah sama Allah, mintalah sama Allah. Nah, apa pernyataan Nabi Ayub? Aku malu, 80 tahun dikasih nikmat, untuk ngadu ngeluh itu malu, ya. Gak seimbang antara dengan nikmat yang diberikan dengan cobaan yang ditimpakan. Jadi, nah, pernyataan Ayub yang akhirnya terakhir yang dia ucapkan adalah kata-kata di surah Al-Anbiya ini diabadikan oleh Allah. Wa Ayyub idna rabbahu, dan ingatlah ketika Ayub bermunajat, berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya? Ya. Anni massaniyatuhu wa anta arhamur rahimin. Bahasa kita, ya Allah, aku massaniyatuhu, ya, massaniyatuhu. Juga bahasanya massa itu dalam bahasa tadi itu, massa itu kena sikit gitu ya, kena sikit. Ya. Aku kena sikit sakit, padahal dalam ukuran manusia sudah sakit. Anni massaniyatuhu, ya, aku ditimpa penyakit sedikit. Tapi nggak minta disembuhkan, padahal boleh minta sembuh tuh. Tapi apa bahasa bahasa Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang maha pengasih. Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Cuman itu ungkapannya. Ya, aku aku yakin betul ya Allah, ini semua karena kasih sayang kepada Engkau maha kasih. Aku terima ya Allah, ya, kasih sayang. Aku terima kasih sayang. Dan wa anta arhamur, Engkau maha pengasih.
Ya, engkau mau berikan kepadaku apapun, aku terima. Engkau maha pengasih dan semua yang penyayang. Ya, ternyata kalau bahasa kita sekarang itu berpikir positif ya, kepada Allah. Allah tidak akan menimpakan sesuatu kepada seseorang eh, kecuali ada hikmah di balik itu. Nah, ini pasti bentuk dari kasih sayang Allah kepada saya. Begitu. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Lalu apa akhirnya? Langsung Allah jawab. Fastajabna lahu. Ya, Allah ijabah langsung itu. Allah ijabah langsung. Ya, Fakashafna ma bihi min dur. Langsung Allah angkat penyakitnya. Ya, Allah angkat penyakitnya dengan cara sangat sederhana. Suruh hentakkan kaki ke tanah, nanti air menyembur. Nah, air itu dipakai untuk mandi. Habis itu Allah, kita nggak tahu bagaimana cara Allah nanti untuk menyembuhkan, untuk mengangkat masalah manusia itu dengan cara yang macam-macam. Nah, jadi eh, Nabi Ayub adalah salah satu contoh yang diabadikan oleh Allah bagaimana menghilangkan halu, menghilangkan jazur. Nah, kemudian eh, juga umpamanya Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah tua, ya, sudah kepala sudah menyala ubat, tulang-tulang sudah mulai melemah, istri sudah tidak ada harapan dalam dalam hitungan manusia untuk melahirkan dan belum punya anak. Nah, situasi kayak begitu kadang-kadang akan membuat manusia juga khawatir, ya, menjadi manusia akan berkeluh kesah, sudah tua, punya anak, ya, kayak begitu kadang-kadang membuat orang gelis. Tapi diabadikan oleh Allah dalam surah Maryam. Kahaya ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Ayat Al-Isra. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nah, bagaimana Allah menyebut rahmat Allah kepada hambanya yang bernama Zakaria. Bagaimana Allah menceritakan tentang rahmat Allah kepada hambanya yang bernama Zakaria. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Zakaria? Inna rabbahu nidaan khafiyya. Saat dia bermunajat, berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang nidaan khafiyya, yang hampir tak kedengaran, tapi eh, dengan nada yang lembut hampir nggak kedengaran. Nanti dia nggak keras-keras berdoa. Nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Tuhanku, tulang-tulang udah mulai melemah. Itu sudahlah, itu nggak bisa diobati lah itu. Ya, jadi udah tua tuh ada aja tulang, salah tulang itu kan. Udah disebutkan Nabi Zakaria. Ini wahadalah minni wasta'ala ra'su syaiba. Kemudian rambutku sudah menyala ubat. Ya, bahkan sampai istilahnya menyala, ya, menyala ubat. Ya, walam aku bi du'aika rabbi syakiya. Tapi aku nggak pernah kecewa dengan doa kepadamu. Nah, ini nih. Aku nggak pernah kecewa dengan doa kepada. Aku yakin ya Allah, kalau aku berdoa aku nggak pernah kecewa. Apapun yang engkau nanti anugerahkan kepadaku setelah aku berdoa, aku nggak akan kecewa. Nah, oleh karena itu, ini kisah kenapa kenapa Nabi Zakaria ini yakin dan berharap betul, tidak putus harap itu. Meskipun sudah secara hitungan manusia sudah nggak ada harap, tapi ternyata nggak ada yang tidak bisa diharapkan, nggak ada.
Ketika Maryam, kan Maryam ini dapat diasuh oleh Nabi Zakaria. Ya, diasuh oleh Nabi Zakaria. Maryam ini sebenarnya dengan Nabi Zakaria hubungannya dari dari istri Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria itu istri Nabi Zakaria adalah saudara dari bapaknya Maryam. Ya, jadi ini ponaan lah, ya, ponaan. Nah, diasuh sama Nabi Zakaria. Suatu waktu ketika Maryam ini beribadah di tempatnya, ada makanan. Padahal Nabi Zakaria nggak berasa ngasih makanan. Dan makan itu aneh. Makanan musim dingin, kok yang datang makan musim panas, begitu, kira-kira gitulah. Ini dari mana ini kata kata Nabi Zakaria? Anda lagi hal, ini dari mana ini makanan? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah ngasih ya, nggak ada hitung-hitungan. Mau apa yang dikasih, kalau Allah mau ngasih, ya, Allah akan kasih. Nah, dari situ teringat Zakaria, oh kalau gitu aku minta juga lah. Ya. Dan bukan minta makanan, minta anak. Ya, minta anak. Nah, itu diceritakan di dalam surah Maryam, minta anak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan anak. Ternyata ketika malaikat datang utusan Allah memberikan kabar bahwa Nabi Zakaria itu akan punya anak, nah, anaknya nanti bernama Yahya, satu paket informasinya, berita kabar gembiranya, anak langsung dikasih nama Yahya. Dan Yahya itu tidak pernah di dunia ada nama itu sebelum itu disebutkan. Bingung Nabi Zakaria, betul gak nih? Nah, gitu ya. Ya, betul gak nih gitu ya. Sampai apa namanya? Beliau kaget, betul-betul kaget dikasih kabar begitu, akhirnya minta tanda. Ada apa tanda-tanda bahwa itu berita itu benar. Akhirnya dikasihkan oleh malaikat, ya, ya, itu tanda-tandanya. Sehingga kamu 3 hari itu gak bisa ngomong. 3 hari ngomong hanya pakai gini-ginian, tapi suara tak keluar. Nanti itu nanti cerita kayak begitu. Ini betul-betul dikasih oleh Allah, ya, oleh Allah anas. Nah, bagaimana sesuatu yang kira-kira hampir udah nggak ada, putus harap lah dengan hitung-hitungan manusia, tetapi kalau Allah berkehendak bisa. Jadi nggak ada yang namanya jangan kita berdoa kemudian doa kita itu menjadi kita putus harap dalam berdoa. Nggak mungkin lah, nggak mungkin, ya nggak mungkin tuh, nggak ada dalam kamus Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita pasang betul, ya, harapan ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi ternyata intinya di sini adalah al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun, salat. Nah, ini apa namanya? Salat kita nih yang harus kita tingkatkan terus kualitasnya. Ya, ya. Jadi salat kita ini yang harus kita tingkatkan terus kualitasnya. Hadirin, hadirat Allah. Nanti nanti kita akan kita lihat lagi di ujung ayat, bukan saat ayat masih beberapa ayat lagi di penutup ayat ini, sebagian cerita ini adalah di bagian illa di sini ternyata ada sholat lagi, ya, di ayat ini kan illal musallin, ya, berapa tadi ayat kecuali orang yang melaksanakan sholat, itu ayat ke-22, ya, ayat ke-22. Nanti di ayat ke 34, dan ke-34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Tadi di ayat berapa tadi? 20 23, ya, 23. Allah menggunakan istilah ala salatihim daimun, ya, daimun. Kemudian di ayat ke-34, ya,
ayat ke-34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Kalau di situ ada di awal pakai ala salatihim daimun, kemudian di ujung nanti alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Nah, berarti kan nanti ada tingkatan-tingkatan nih kualitas orang sholat nih, ya, tingkatan-tingkatan. Kalau kita ngelihat memang dalam Al-Quran itu beberapa istilah dipakai oleh Allah. Tadi yang apa namanya, yang ada yang sahun, ya, ada yang sahun. Tapi sampai yang sangat hebat itu adalah khosyi'un, ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, di sini ternyata ada istilah daimun dan ada istilah yuhafidun. Nah, inti yang paling pertama untuk keluar dari keluh kesah dan putus harap, putus asa dalam hidup adalah, ya, adalah kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber segala harap. Ya, sebagai sumber segala harap. Kita nggak boleh putus ke sana. Ya, kita nggak boleh putus ke sana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, "Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Jika kamu tidak menyukai mereka, ya, kamu tidak menyukai mereka, yaitu istri-istri, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ya, ini dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan rumah tangga. Mau nyari laki bini yang baik terus, ya, tidak pernah berbuat yang tak sesuai dengan harapan. Itu di surga, ya, ya, itu di surga. Yang namanya manusia pasti akan ada sifat yang tidak kita harapkan. Itu namanya manusia, ya, namanya manusia yang nggak sesuai dengan harapan kita, nggak suka. Tapi kata Allah, jangan pandang yang tak baiknya aja, ya. Kata jika kamu tidak suka dengan dia pada beberapa hal, ya, sangat mungkin banyak hal-hal yang dia lakukan itu lebih banyak khairnya, ya, banyak khairnya, banyak yang bagusnya. Nah, kalau hidup selalu ngeluh, yang jahatnya diangkat, pasti akan kecewa. Ya, pasti akan kecewa. Tapi ingat dengan yang baik-baiknya. Coba di list, di daftar, mana lebih baik-baik, lebih banyak baiknya ke lebih banyak tak baiknya. Kadang-kadang hanya satu masalah, habis kiamat tuh. Ya, ya, jahat, ada udah mulai kata jahat, ada itu muncul. Ya, akhirnya, ya, muncul kata-kata, udahlah kalau gitu, ya, udahlah kalau gitu saja. Nah, udah mulai, ya, mulai. Jadi eh, keluh kesah dalam keluarga, keluh kesah dalam kita masalah ekonomi, dalam hidup bertetangga, bermasyarakat, tidak sesuai dengan harapan apa yang kita inginkan, itu akan selalu menghampiri kehidupan manusia kalau mereka tidak membenturkan nanti namanya illal musallin dan semua sifat nanti yang terkait. Berikutnya ini ada sekian banyak perkecualian orang kalau mau keluar daripada
daripada penyakit yang di atas, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kita hari ini kalau belajar sampai ke tingkat ilal musallin alladzina hum ala sholatihim daim. Yang pertama dulu ya, yaitu tentang masalah sholat. Tentang masalah sholat, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi hari ini kita belajar tentang sholat. Amalkan dulu yang ini. Mari kita sama-sama mengamalkan yang ini dulu, yaitu jangan tinggalkan sholat kapanpun, ya, jangan tinggalkan sholat kapanpun, itu ya, dalam keadaan seperti apapun jangan tinggalkan sholat, itu namanya daimun, ya. Nah, mudah-mudahan ini amanah ini tolong sampaikan juga ke anak-anak kita, cucu kita, siapa-siapa, tolong jangan jangan tinggalkan sholat keadaan apapun. Alladzina hum ala sholatihim. Saya agak mengkhawatirkan masalah ini, betul sekali. Agak mengkhawatirkan masalah alladzina hum ala sholatihim daimun. Saya pernah survei dan mengadakan penelitian kecil-kecilan 100 orang anak muda yang dalam tanda kutip sekolahnya itu sudah sekolahnya kuliahnya di tempat yang agama lah, ya, yang agama, tentang ala sholatil daim. Berapa? Ya, hampir lebih dari separuh, lebih daripada separuh yang tidak sholat 5 waktu. Ya, bukan 5 waktunya ditinggalkan. Ya, kadang-kadang subuh, yang paling banyak adalah subuh, ya, yang paling banyak subuh. Kemudian ketika ada tugas, ketika ada kerjaan, ketika ada apa, begitu. Jadi eh, saya nggak tahu kalau di sekolah agama di sekitar itu, saya nggak tahu yang kedua. Ya, saya nggak tahu yang kedua. Ini bukan masalah kecil, ya, bukan masalah kecil ini. Ini masalah besar. Ya. Jadi kalau ingin menghindari keluh kesah, menghindari orang yang kikir, menghindari orang yang putus asa, yang paling pertama harus kita selesaikan masalah sholat. Ya, masalah sholat, rutinkan sholat. Nah ini kita perlu seriusi kerjasama kita semua untuk mengawal masing-masing rumah kita, keluarga kita, siapa yang kita kenal, saling kita mengingatkan tentang masalah sholat ini. Mudah-mudahan ini peringatan buat kita semua, ya. Dakwah utama kita di antaranya adalah mengajak orang supaya tidak lalai di dalam sholatnya. Kalau ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama mendengarkan kajian subuh kita yang luar biasa, insya Allah. Dan kata-kata yang perlu kita ingat dalam kesempatan ini adalah manu'an jazmu'an, yang kata kunci akhirnya adalah untuk menghindari semua itu kita diingatkan untuk melaksanakan sholat secara daring, kapanpun, dimanapun, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Bapak Ibu hadirin jemaah mimbar masyar pada saat ini, mungkin kita batasi ini pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, dan keimanan khususnya agar kita dapat tetap istiqomah dalam keimanan. Kita sama-sama tutup majelis ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, khusus kepada Bunda Haji Dr. Haji Jami dan seluruh jamaah serta kawan-kawan yang berada di Zoom meeting. Kami akhiri kata
kesalahan dan kurangan, maaf. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.